Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Tasya Al-Khairi dari kelas BK3C dengan NIM C2186201073. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang manajemen dan kualitas layanan bimbingan konseling, di mana hal ini merupakan kesungguhan kita yang melekat pada diri kita dalam suatu proses bagaimana semua komponen ini dapat dikelola dan ditempatkan untuk membantu menentukan hasil. Dalam menjaga kualitas ini, ada 4 urgensinya ini menurut dari Salis 2002. Yang pertama yaitu tentang landasan moral, yang kedua ada personalisme, yang ketiga ada aspek kompetitif, yang keempat yaitu ada akuntabilitas. Yang pertama yaitu tentang landasan moral, di mana seorang pendidik ini harus mempunyai nilai moral dalam melakukan pelayanan. Yang kedua tentang profesionalisme ini, wilayah profesional yang mempunyai standar-standar aturan-aturan yang bersifat akademik dan profesi yang tidak bisa semua orang miliki karena ini merupakan syarat yang harus terpenuhi. Yang ketiga yaitu ada aspek kompetitif, di mana persaingan yang harus bisa menjaga kualitas pada diri kita sebagai motivasi kita untuk bersaing secara sehat dengan orang lain. Yang keempat yaitu ada akuntabilitas, yaitu manajemen yang harus dibutuhkan. Akuntabilitas ini berasal dari bahasa Latin, yaitu artinya qualis. Secara sederhana, kualitas ini bermakna sebagai menilai dari kondisi yang mempunyai ciri khas pada diri sendiri, yang mempunyai level keunggulan dari orang tersebut. Secara esensi, kualitas ini kesesuaian karakteristik dari sesuatu yang dibutuhkan dari pengguna, di mana kita ini sebagai konsumen yang harus memberikan pengukuran atau riset sehingga muncul standarisasi, sedangkan orang lain sebagai konsumen, di mana konsumen ini harus diberikan kepuasan pada layanan yang kita berikan untuk menyenangkan konsumen tersebut. Nah, dalam kualitas ini ada 3 quality, yaitu yang pertama tentang quality control, di mana quality control ini menjelaskan tentang proses deteksi sesuai standar yang akhirnya dieliminasi. Yang kedua yaitu ada quality assurance, di mana jaminan mutu ini pencegahan supaya agar sesuai dengan mutu, di mana prosesnya yaitu ada standar, desain quality, dan memulai sesuatu yang dengan tindakan yang baik atau setiap saat. Yang ketiga yaitu ada total quality, di mana hal ini merupakan perbaikan peningkatan yang prosesnya menggabungkan semua proses dengan cara menciptakan kualitas kultur, meningkatkan kualitasnya. Nah, dalam menjaga kualitas layanan bimbingan konseling ini, di mana layanan ini berperan sebagai produk yang harus dilaksanakan sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Nah, kita harus mengembangkan program-program yang akan kita jalankan dengan cara mengimplementasikan dan dilaksanakan secara kontrol, dan setelah itu kita melakukan evaluasi supervisi, dan tindak lanjutnya kita melakukan perbaikan dari hasil evaluasi tersebut. Untuk ini merupakan upaya dari untuk menjaga kualitas layanan kita. Nah, layanan ini kan sebagai produk sebuah pendidikan, di mana ini dijaga dalam Undang-Undang Sekolah Pendidikan Nasional, di mana kita bertugas untuk mengembangkan kemampuan peserta didik, membentuk watak serta peradaban peserta didik dan mencerdaskan kehidupannya, dan mengembangkan potensi yang peserta didik miliki, dan untuk meningkatkan iman takwanya kepada Tuhan Yang Maha Esa tentunya, dan berakhlak mulia, memunculkan sifat demokrasi, mandiri, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan bertanggung jawab. Nah, urgensinya dalam layanan bimbingan konseling ini merupakan sistematik, logis, dan berkelanjutan yang dilakukan kita sebagai konseli atau guru BK untuk memfasilitasi peserta didik mencapai suatu kehidupan yang mandiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.